Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Safira Adelia Putri dari jurusan Teknik Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan membicarakan tentang upaya memajukan agroindustri Indonesia atau komoditas lokal unggulan daerah. Sebelumnya, mari kita cari tahu tentang agroindustri. Agroindustri merupakan suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya. Agroindustri juga dapat dikatakan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dalam agroindustri terdapat kegiatan mengolah bahan baku, di mana bahan baku tersebut berasal dari hasil pertanian. Pengolahan tersebut meliputi proses, transportasi, pengawetan, penyimpanan, pengepakan, dan distribusi. Keberadaan agroindustri ini sangat penting karena berperan dalam pembangunan di negara. Di Indonesia, agroindustri membawa peran penting yaitu sebagai sektor utama penghasil masyarakatnya. Indonesia dikaruniai dengan SDA yang melimpah, sehingga banyak masyarakat yang mengandalkan SDA tersebut sebagai sumber pencaharian. Beberapa upaya untuk memajukan agroindustri di Indonesia diantaranya, yang pertama yaitu pemilihan jenis agroindustri yang tepat, di mana mencakup pengadaan bahan baku, pengolahan bahan baku, dan pemasaran. Di samping itu juga ada pemodalan, teknologi, dan kelembagaan pendukung. Hal ini mempengaruhi bagaimana suatu agroindustri akan berjalan. Dengan tepatnya pemilihan agroindustri, maka akan didapat input dengan bahan yang mudah didapat dan didapat output yang dapat bersaing di tempat lain. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi yang harus terus diperbarui. Hal ini mempengaruhi bagaimana efisiensi produk dan seni yang berpengaruh pada selera konsumen. Yang ketiga, yaitu mampu menciptakan produk agroindustri yang bersifat inovatif, elastis, dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Di daerah saya, belimbing merupakan salah satu komoditas unggulan, yaitu di Kabupaten Blitar, tepatnya di Karangsari. Terhitung sekitar 30.000 tanaman belimbing manis yang sudah tercatat dalam keputusan Menteri Pertanian sebagai varietas unggul belimbing manis nasional. Dengan melimpahnya komoditas belimbing di Blitar, maka masyarakat akan memiliki pemikiran bagaimana cara menambah pendapatan melalui buah belimbing daripada untuk dijual secara langsung. Di Blitar sudah ada banyak pengolahan belimbing yang menambah harga dari komoditas buah belimbing. Produk olahan pangan yaitu diantara lain dodol belimbing, keripik, manisan, sirup, sari belimbing. Selain sebagai bahan pangan, keberadaan belimbing juga digunakan sebagai tempat pariwisata. Nah, melihat besarnya potensi agroindustri komoditas belimbing di Blitar, maka diperlukan berbagai upaya untuk memaksimalkan efisiensi dari produk tersebut. Yang pertama, yaitu terus mencari inovasi produk terbaru untuk menghasilkan output yang dapat menarik. Caranya adalah dengan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren yang berlaku, dan menciptakan suatu produk yang belum pernah diciptakan. Sehingga konsumen akan penasaran dan akan tertarik untuk mencoba produk tersebut. Contohnya dapat dilakukan pada produk manisan belimbing yang dicampur dengan berbagai bahan baru yang tidak menutupi keberadaan belimbing itu sendiri, atau pada sari belimbing yang dihadirkan dengan beberapa level kemanisan atau berbagai jenis kemasan. Yang kedua, yaitu terus meningkatkan penggunaan teknologi. Produsen atau suatu industri belimbing harus mengikuti perkembangan teknologi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan performa dalam menghasilkan suatu produk. Keberadaan teknologi sangat berpengaruh terhadap optimalnya waktu yang dibutuhkan. Selain itu juga berpengaruh terhadap maksimalnya kapasitas produksi dan juga berguna dalam menghemat pengeluaran untuk tenaga kerja. Yang ketiga adalah membina hubungan dengan karyawan, kelompok tani, dan pemasok. Hal ini sangat diperlukan karena dengan terikatnya hubungan yang erat, maka semakin mudah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan persediaan bahan baku atau ketersediaan tenaga kerja, dan terjalin hubungan saling tolong-menolong dalam menjalankan bisnis bersama. Yang keempat adalah dengan mengikuti pelatihan industri baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hal ini ditujukan agar produsen dapat terus memperbarui rasa dan kemasan suatu produk yang
dia produksi seperti dodol blimbing, sari blimbing instan, minuman buah blimbing, dan sebagainya. Selain itu juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah karena berperan dalam membantu penyediaan alat-alat yang digunakan untuk proses produksi blimbing. Yang kelima adalah dengan memperbaiki sistem akuntansi keuangan. Dengan teraturnya keuangan dalam suatu industri, maka kegiatan produksi akan berjalan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang keenam adalah dengan mempertahankan harga jual yang terjangkau. Keberadaan blimbing sebagai bahan baku akan meminimalisir harga untuk input, sehingga akan didapat BEP yang terjangkau. Dengan meminimalisir laba dan mementingkan jumlah produksi, maka suatu industri akan mendapat kepercayaan oleh konsumen dan akan dapat terus berjalan. Yang ketujuh adalah dengan memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan promosi. Pentingnya hal tersebut karena distribusi dan promosi berarti menyebarkan, sehingga dengan tersebarnya suatu produk olahan blimbing, maka daerah lainnya akan mengenal bahwa produk ini merupakan produk unggulan dari Blitar. Baik, dari hal yang sudah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemajuan agroindustri komoditas blimbing di Blitar dapat dilakukan dengan cara mencari inovasi produk terbaru, mengikuti perkembangan teknologi, membina hubungan baik dengan pihak terkait, mengikuti pelatihan industri, dan membina hubungan dengan pemerintah. Selain itu juga memperbaiki sistem akuntansi keuangan, mempertahankan harga jual yang terjangkau, dan memperluas jaringan distribusi serta meningkatkan promosi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan perbuatan maupun perkataan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.